Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara. Baiklah, berhubung saya di sini selaku pembicara atau pemateri pertama, maka saya akan membuka video ini dan memperkenalkan rekan saya serta menjelaskan apa sih tujuan video ini dibuat. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Nah, perkenalkan nama saya Zara dengan NIM 12016099 dan rekan saya Suheni dengan NIM 12016051. Adapun tujuan kami membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Global yang diampu oleh Ibu Hani Meilita Purnama Subardi, SE MAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skandal atau isu yang dialami oleh perusahaan Daihatsu yang mana telah memanipulasi data uji keselamatannya. Dilansir dari sumber yang terpercaya yaitu kompas.com, anak perusahaan Toyota yaitu Daihatsu mengakui telah melakukan manipulasi uji keselamatan kendaraan produksinya selama lebih dari 30 tahun. Skandal manipulasi uji keselamatan mobil Daihatsu pertama kali terungkap pada April 2023. Saat itu, perusahaan mengakui bahwa telah memanipulasi data pada 4 model yang diproduksi di Thailand dan Malaysia dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Kemudian pada Desember 2023, terungkap kembali skandal Daihatsu di Jepang yang memalsukan dokumen standar keselamatan untuk 64 model mobil selama lebih dari 3 dekade. Lalu, apakah dampak dari kasus tersebut terhadap perusahaan yang terlibat? Dilansir dari cncbindonesia.com bahwa dampak terhadap perusahaan akibat skandal atau isu tersebut yaitu dampak yang terjadi akibat manipulasi uji keselamatan yang dilakukan Daihatsu ini, di mana Daihatsu menghentikan produksi sementara waktu di keempat pabriknya di Jepang pada Selasa 26 Desember 2023, termasuk pabrik di kantor pusatnya di Osaka, Jepang. Selain itu, Daihatsu juga diperkirakan harus menanggung kerugian sebesar 100 miliar yen atau setara dengan 10,9 triliun rupiah akibat penutupan pabrik serta pemberian kompensasi finansial kepada pemasok. Kami akan menampilkan video ilustrasi tentang bagaimana pengujian keselamatan mobil Daihatsu.
Berdasarkan CNBC Indonesia, Kementerian Jepang sedang melakukan penyelidikan dan mengarahkan Daihatsu untuk menghentikan pengiriman sampai keamanan kendaraannya dapat diverifikasi. Mengenai hal ini, Daihatsu belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kapan produksi akan dilanjutkan. Namun, mengindikasi bahwa penghentian produksi akan berlangsung hingga akhir Januari 2024. Sedangkan untuk Indonesia dan Malaysia, produksi serta pengiriman sudah kembali berjalan. Baiklah, poin yang akan dibahas selanjutnya mengenai kebijakan produk, harga, dan promosi yang dilakukan manajemen dalam pemasaran internasional. Berdasarkan sumber yang dikutip dari jurnal Kartawinata dan Syaputra pada tahun 2014 tentang bisnis internasional, dijelaskan dalam beberapa poin. Masing-masing pembahasannya yaitu: yang pertama yaitu membahas tentang kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi oleh pemasar internasional yaitu sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu, seperti sifat produk, target, pengguna industri, atau konsumen individu. Adapun beberapa negara misalnya saja telah melakukan persyaratan pelabelan rinci dan standar kesehatan pada produk konsumen yang perusahaannya baik asing dan domestik. Adapun satu elemen perusahaan internasional seperti untuk membakukan yaitu nama atau merek produk mereka. Yang kedua yaitu kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini berfungsi untuk membentuk strategi penting dengan memungkinkan perusahaan untuk dapat membentuk lingkungan kompetitif dalam melakukan pemasaran atau bisnis mereka. Nah, perusahaan internasional yang menggunakan pendekatan geosentris untuk pemasaran internasionalnya akan mengadopsi kebijakan harga yang standar. Perusahaan yang menjual barang-barang yang mudah diperdagangkan akan mengadopsi pendekatan harga dari kebutuhan. Selain itu, sebuah perusahaan internasional yang mengikuti pendekatan pemasaran etnosentris akan menggunakan kebijakan harga dual, di mana perusahaan menetapkan suatu harga untuk semua penjualan domestik dan harga yang kedua untuk semua penjualan internasional. Terakhir adalah kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi mencakup semua upaya dari perusahaan internasional untuk meningkatkan keinginan terhadap produk-produknya. Manajer pemasaran perusahaan internasional harus mengubah media yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesannya dari pasar ke pasar berdasarkan ketersediaan, pembatasan hukum, standar hidup, budaya keseragaman pasar nasional, dan faktor-faktor lainnya. Baiklah, untuk contoh perusahaan multinasional yang kami pilih yaitu perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle ini mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia hingga sekarang ini. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Nah, untuk dapat melihat bagaimana penerapan produk, harga, dan promosi yang mereka lakukan di berbagai negara, yaitu dapat dilihat bahwa yang pertama, perkembangan produk Nestle ini selalu melakukan pengembangan produk dengan tetap memperhatikan selera konsumen mereka agar dapat diterima dan dapat bersaing di pasar internasional. Strategi pemasaran dengan konsep emosional marketing yang mereka pilih ini dapat dibilang sukses.
Selain itu, untuk harga yang mereka tetapkan untuk diperjualbelikan juga sangat mudah untuk dijangkau semua kalangan. Dan untuk promosi Nestle ini sendiri yaitu dengan cara menyebar iklan-iklannya di seluruh dunia untuk dapat melonjakkan penjualan produk Nestle itu sendiri. Selain itu, perusahaan Nestle juga memasarkan produknya melalui database Nestle, di mana database ini menggunakan satu kode produk tunggal sehingga pembeli produk di suatu negara dapat membeli produk yang sama dari divisi Nestle di negara lain. Marak seruan boikot produk pro-Israel. Belakangan ini heboh masyarakat sejumlah produk yang disebut pro dengan Israel. Hal ini buntut dari Israel yang terus-menerus menyerang Palestina. Media sosial di Indonesia juga ramai terkait postingan ajakan boikot produk pro-Israel. Sejumlah brand atau produk yang digemakan untuk diboikot diantaranya seperti Starbucks, McDonald's, KFC, Netflix, hingga Walt Disney. Di sini kita akan ambil contoh perusahaan yang juga terkena dampak akibat aksi pemboikotan, yaitu KFC. KFC adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam membuat serta menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. KFC merupakan jaringan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald's dengan 24.104 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1978. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke seluruh kota besar lainnya di Indonesia, antara lain seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Berdasarkan sumber dari website Ekonomi Republik dan Kumparan News, kinerja saham yang merah juga dialami oleh KFC Indonesia di bawah PT Fast Food Indonesia Tbk. Selama Oktober hingga November, saham Fast Food Indonesia Tbk turun 7% dengan angka terendah 730 per lembar saham pada 2 November. Kini rata-rata di angka Rp766 per lembar. Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia, KFC Indonesia mengakui efek boikot berdampak negatif terhadap menurunnya penjualan dan transaksi bisnis. Aksi boikot semakin memperparah kondisi keuangan perusahaan yang sebelumnya telah mencatat kerugian sebesar Rp152 miliar hingga September 2023. Akibatnya, kini KFC Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan penjualan dari 15% menjadi 10%. Demi mengembalikan kepercayaan konsumen dan menegaskan komitmen perusahaan, KFC Indonesia telah menyalurkan dana bantuan kemanusiaan melalui PMI untuk rakyat Palestina pada 24 November.